Saudara, welcome to Gibeon Church. Di sini kita punya hashtag bukan tempat untuk orang sempurna, tetapi kita semua disempurnakan oleh kuasa Injil dan kasih karunia Kristus. Hari ini kita memasuki pertanyaan week yang ke-9 di dalam Katekismus Reformasi. Dan seperti biasa saya akan membaca pertanyaannya, lalu kita bersama memberi jawab dan membaca ayat Alkitabnya. Apakah Tuhan masih terlibat dalam ciptaan sampai saat ini? Ya, Tuhan bukan hanya pencipta, tetapi juga pemelihara segala sesuatu. Dia menopang dan mengatur segala sesuatu dengan hikmat-Nya yang kekal dan kuasa-Nya yang selalu ada, sehingga segala sesuatu datang kepada kita bukan secara kebetulan, melainkan dari tangan-Nya yang penuh kasih dan kuasa. Karena itu, kita dapat bersabar ketika hal-hal terjadi di luar kendali kita, dan bersyukur ketika semua berjalan dengan baik, serta memiliki keyakinan di dalam Bapa dengan mengetahui bahwa tidak ada hal yang dapat memisahkan kita dari kasih-Nya. Roma 8 ayat 38-39. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Silakan duduk. Saudara, tuduhan yang paling sering diungkapkan untuk mempertanyakan bahkan menentang iman kekristenan ialah, kalau Tuhan memang ada dan merancang semua ciptaan di dalam keteraturan, lalu mengapa ada begitu banyak kekacauan dan ketidakteraturan di dalam dunia ini? Atau mungkin ada orang-orang yang bertanya, kalau Tuhan memang ada dan menciptakan semua dengan baik, lalu mengapa orang-orang yang baik bisa mengalami hal-hal yang buruk? Atau mungkin ada juga orang yang berpikir dan mulai bertanya, kenapa sih orang-orang fasik itu bisa menikmati hidup dengan baik tanpa kesulitan, sementara kita yang hidup di dalam kesalehan terus tertimpa dengan hal-hal yang buruk. Saudara, semua tuduhan ini sebetulnya menyiratkan bahwa sesungguhnya Tuhan itu tidak memegang kendali atas segala sesuatu yang terjadi di dalam dunia ini. Tetapi itu bukan kebenarannya. Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang mencipta alam semesta, termasuk yang mencipta kita. Dia adalah Tuhan yang berdaulat dan yang memegang kendali penuh atas segala sesuatu yang terjadi di dalam hidup kita. Bahkan di dalam Injil Matius pasal yang ke-10 ayat 30, di sana dikatakan bahwa rambut di kepala kita pun terhitung olehnya. Wow. Saudara, sesungguhnya Tuhan tidak pernah diatur oleh keadaan. Justru sebaliknya, setiap keadaan di dalam hidup kita berada di dalam kendali dan kemahatahuannya yang tidak terbatas. Dia bahkan menopang segala sesuatu dengan firman-Nya yang penuh kuasa. Bahkan ketika dosa masuk ke dalam dunia ini, segala sesuatu tetap ada di dalam kedaulatannya. Mungkin saat ini engkau sedang mengalami penderitaan dan mulai bertanya, Tuhan, mengapa penderitaan ini terjadi di dalam hidupku? Saudara, daripada kita bertanya akan hal ini, kita perlu merenungkan sebuah pertanyaan yang lain, yaitu mengapa Kristus memilih menjalani penderitaan bagi kita yang berdosa ini? Waktu kita merenungkan pertanyaan hari ini, bacaan kita tadi di dalam surat Roma pasal yang ke-8 ayat 39 sudah menegaskan bahwa sesungguhnya tidak ada yang dapat memisahkan kita dari Kristus yang telah rela menderita, bahkan mati menggantikan kita yang berdosa ini. Saudara, kebenaran ini memberikan kepada kita pengharapan bahwa Kristus akan selalu melingkupi kita dengan kasih-Nya, dan Dia sanggup menemukan kita di dalam segala situasi apapun yang terjadi di dalam hidup kita. Sewaktu kita tidak memahami hal-hal yang terjadi di dalam hidup kita, atau ketika permohonan kita masih belum terjawab, maka ingatlah bahwa yang terpenting dalam hidup ini bukanlah mengetahui apa yang akan terjadi,
atau terkabul tidaknya permohonan kita. Melainkan yang terpenting ialah mendapatkan Tuhan dan mengetahui bahwa Dia ada bersama-sama dengan kita senantiasa. C.S. Lewis pernah mengungkapkan sebuah kalimat dengan indah. Dia mengatakan, "Saya tahu sekarang Tuhan, mengapa Engkau tidak menjawab. Ternyata Engkau sendirilah jawabannya." Hari ini saya mengajak kita boleh bertobat di hadapan Tuhan. Seringkali kita meragukan akan kasih dan pemeliharaannya, bahkan kita meragukan akan kemahakuasaannya. Saya mengundang kita boleh berdiri bersama. Kita datang di dalam doa pertobatan kita. Kalau hari ini kita datang dengan sebuah keraguan akan pemeliharaan dan kedaulatannya, mari kita datang dengan jujur dan mengakui bahwa kita adalah manusia yang terbatas di dalam memahami hidup ini. Mari kita mengambil waktu untuk berdoa secara pribadi. Ya Tuhan, kami datang padamu dengan sebuah penyesalan dan pengakuan bahwa sesungguhnya kami ini manusia yang terbatas. Ampuni kami kalau kami seringkali bertindak seperti seolah-olah ingin tahu segala sesuatu di dalam dunia ini. Padahal sebetulnya kami ini adalah manusia yang terbatas. Dan hari ini kalau kami diingatkan bahwa Engkau Allah yang berdaulat, Engkau Allah yang memegang kendali penuh atas seluruh yang terjadi di dalam dunia ini, bahkan kehidupan kami. Oh Tuhan, hati kami sungguh terhibur. Tolong kuatkan kami Tuhan. Biarlah iman kami terus mempercayai kebenaran ini. Dan biarlah hati kami terus terarah kepada Engkau dan tetap berpengharapan bahwa Engkau Allah yang Immanuel, Engkau Allah yang beserta dengan kami. Oh Tuhan, terima kasih. Terima kasih untuk kebenaran ini. Kami berdoa dan mengucap syukur di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin.